get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliano Krisnastiawan dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 14. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tahapan teknologi manusia praksara. Terima kasih dan selamat menonton. 1. Paleotikum atau zaman batu tua. Zaman Paleotikum disebut juga sebagai zaman batu tua. Zaman ini bertepatan dengan zaman Neozikum di akhir zaman tersier dan memasuki awal zaman kuarter. Pada zaman Neozikum merupakan zaman ketika munculnya manusia purba. Zaman Paleotikum ini dikatakan sebagai zaman batu tua karena dilihat dari peralatan yang digunakan masih kasar dan sangat sederhana. Secara umum, kebudayaan zaman Paleotikum ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Peralatan batu yang digunakan masih cenderung bersifat kasar. Peralatan dari batu kebudayaan Pacitan ini disebut juga sebagai kapak perimbas atau kapak genggam. Fungsi dari kapak ini adalah untuk menggali tanah dan juga menusuk binatang. 2. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan ini berkembang di daerah Ngandong. Alat-alat yang ditemukan di daerah ini berupa peralatan yang dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Peralatan ini digunakan sebagai penusuk saat berburu. Selain itu, ditemukan juga alat-alat dari batu yang berbentuk seperti kalsedon. Penyebaran hasil kebudayaan Ngandong ini meluas hingga daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman Mesolitikum disebut juga sebagai zaman batu tengah atau zaman batu madya. Peralatan batu yang digunakan pada zaman Mesolitikum sudah lebih maju jika dibanding zaman Paleolitikum. Jokkenmodinger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur. Yang dimaksud dengan sampah dapur ini merupakan tumpukan kulit kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Von Steenkalenfels pada tahun 1925 pernah melakukan penelitian di Bukit Kerang dan menemukan jenis kapak genggam yang diberi nama pebble atau kapak Sumatera. Selain itu, di Jawa juga ditemukan jenis batu pipisan yang digunakan untuk Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman Neolitikum disebut sebagai zaman batu baru atau sering juga dikenal dengan sebutan zaman batu muda. Manusia pendukung zaman ini adalah Homo sapiens. Pada zaman ini masyarakat sudah mulai mengenal pola bercocok tanam dan berternak atau food producing. Secara umum, zaman Neolitikum ini dibagi menjadi dua kebudayaan, yaitu 1. Kebudayaan kapak persegi. Penamaan kapak persegi ini sesuai dengan bentuk dari kapak ini yang berbentuk persegi. Kapak persegi besar sering disebut sebagai beliung atau cangkul. Sedangkan kapak persegi kecil sering disebut sebagai tarah atau tatah. Kapak persegi banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. 2. Kebudayaan kapak lonjong. Pada zaman Neolitikum ditemukan pula kapak lonjong. Kapak lonjong ini ada yang berukuran besar, Walzenbell, dan kapak lonjong yang berukuran kecil, Cairnbell. Penyebaran jenis kapak lonjong di Indonesia di bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Minahasa. Megalitikum atau zaman batu besar. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar. Karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dan batu-batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Batu-batu besar yang dibuat digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal.
yaitu kepercayaan terhadap roh, nenek moyang, animisme, dan juga kepercayaan terhadap benda-benda yang dipercaya memiliki kemampuan gaib dinamisme. 1. Dolmen yaitu meja batu yang digunakan untuk menyimpan sesaji yang dipersembahkan untuk roh nenek moyang. 3. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. 4. Waruga merupakan kuburan batu. Waruga berasal dari dua kata yaitu waru dan ruga. Dalam bahasa Minahasa, waru artinya rumah dan ruga artinya badan. Bentuk waruga berupa kotak batu dengan tutupnya yang berbentuk segitiga mirip bangunan rumah sederhana. 5. Punden Bronda yaitu bangunan yang tersusun bertingkat seperti tangga. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai tahapan teknologi manusia praaksara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.